Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Soleh Soleha, salam semangat. Kembali lagi dalam video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema ke-7 subtema ke-1 pada muatan pembelajaran matematika tentang pecahan. Hari ini kita akan mempelajari pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Kita sudah mempelajari pecahan setengah dan pecahan sepertiga. Contohnya potongan roti ini. Perhatikan, ada satu potong roti, kemudian dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Maka setelah dipotong, setiap bagiannya adalah setengah bagian roti. Sekarang perhatikan potongan pizza berikut. Ini potongan pizzanya 1/3 bagian. Karena satu bagian pizza dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Jadi sepotong pizzanya adalah 1/3 bagian pizza. Sekarang kita mempelajari pecahan 1/4. Pecahan 1/4 itu adalah saat sebuah benda, contohnya persegi ini, dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Maka setiap bagiannya, misalnya yang berwarna putih ini, berarti setiap bagiannya itu melambangkan pecahan 1/4. Satu bagian ini per dari keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini bagiannya 1/4. Kita review kembali ya, kita sudah mengenal berbagai macam pecahan. Ada pecahan setengah atau ditulis 1/2, pecahan 1/3 ditulis 1/3, dan pecahan 1/4 ditulis 1/4. Pecahan juga bisa melambangkan bagian dari keseluruhan. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 10 apel. Setengah bagian dari apel tersebut disajikan untuk tamu. Sisanya akan ditempatkan di piring. Berapa banyak yang disajikan untuk tamu? Jadi 10 apel punya ibu kita bagi 2. Setengahnya untuk disajikan ke tamu, setengahnya lagi untuk disimpan di piring. Jadi berapa ya apel untuk tamu? Ayo kita cari tahu. Nah, jadi apel untuk tamu adalah sebanyak 5 buah apel. Jadi setengah bagian dari 10 itu adalah 5. Ananda Soleh Soleha, kita juga bisa mengerjakan soal seperti ini dengan cara membaginya. Setengah bagiannya itu artinya sama dengan dibagi 2. Contohnya, coba kita pakai cara yang kedua ya. Setengah bagian dari 10 apel itu awalnya ada 10 apel, setengahnya yaitu dibagi 2. Jadi sama dengan 5. Ketika kita ingin mengetahui bagian dari keseluruhan suatu benda, setengah bagiannya itu artinya dibagi 2, 1/3 bagiannya artinya dibagi 3, dan 1/4 bagiannya itu artinya dibagi 4. Untuk memahaminya, yuk kita mengerjakan latihan bersama-sama. Sekarang ayo kita coba mengerjakan latihan halaman 23 pada buku paket 2D Bupena. Di bagian ayo berlatih. Lingkarilah banyak benda sesuai soal. Jawablah soal sesuai banyak benda yang kamu lingkari. Perhatikan nomor 1. Jonas memiliki 8 kelereng. Setengah bagian dari seluruh kelerengnya diberikan kepada Dedi. Berapa butir kelereng yang diberikan kepada Dedi? Jadi, yang ditanyakan adalah setengah bagian dari berapa kelereng punya Jonas? Dari 8. Kita cari tahu ya, setengahnya dari 8 itu berapa ya? Artinya kita bisa mengerjakannya
menggunakan pembagian 8 dibagi 2. 8 dibagi 2. Berapa ya dibagi 2? Nah, Ananda bisa menggunakan pembagian itu sebagai pengurangan berulang. 8-nya dikurang 2 terus ya sampai habis. Atau boleh juga kita memindahkan setiap kelereng ini, kita pisahkan menjadi 2 bagian. Setengah untuk Jonas dan setengahnya lagi yang akan diberikan kepada Dedi. Caranya gimana? Kita bisa memindahkannya satu persatu ya. Satu kelereng ke sini, satu kelereng ke sini, satu kelereng di 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 sini. Jadi di setiap setengah bagiannya itu ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh 4. Sama juga dengan pembagiannya. 8 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4. Jadi kelereng yang diberikan kepada Dedi adalah 4 butir. Setengah bagian yang isinya 4 kelereng punya Jonas dan setengahnya lagi punya Dedi. Sekarang ayo kita coba mengerjakan nomor 2. Di kulkas ada persediaan 15 butir telur. Sepertiga bagian dari seluruh telur dimasak ibu. Berapa butir telur yang dimasak ibu? Kita mencari telur yang dimasak ibu itu bagiannya adalah 1/3 bagiannya. Dari semua telurnya asalnya ada 15 sama dengan, jadi kita bagi ya, 15 dibagi berapa? Dibagi 3 sama dengan berapa ya? Kalau Ananda bisa membaginya, cara pengurangan berulang boleh. Atau jika susah, boleh kita lihat gambarnya. Karena dibagi 3 atau 1/3-nya, artinya kita harus mempersiapkan 3 bagian agar telurnya dibagi menjadi bagian yang sama besar. Sama banyaknya maksud Ustazah ya, telur yang ini di sini. Ibu membeli 12 buku tulis. 1/3 bagian dari seluruh buku tersebut diberikan kepada Fitri. Berapa buku yang diberikan kepada Fitri? Artinya berapa bagiannya yang kita cari? 1/3 bagian. 1/3 bagian dari semuanya. Berapa buku yang ibu beli? 12 sama dengan, artinya kita mencari 12 dibagi 3 sama dengan berapa ya 12 dibagi 3? Nah, jika susah boleh lihat di gambar ya. Nah, bukunya kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar ya. 3 bagian yang sama banyaknya. 1 buku disimpan di sini, 1 buku disimpan di sini, 1 buku disimpan di sini, dan seterusnya. 1 persatu kita pindahkan. Harus 1 persatu ya, biar merata dan kita tahu banyaknya seimbang. Nah, kita perhatikan.
Jadi 1/3 bagiannya itu ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Jadi 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Jadi buku yang diberikan kepada Fitri adalah 4 buku. Sekarang ayo kita lingkari 1/3 bagiannya. Berarti isinya harus ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. Yang ini. Sekarang ayo kita lanjutkan di halaman 24 untuk nomor 4. Yuk kita mengerjakannya. Nomor 4. Komang memiliki 20 pensil warna. Setengah bagian dari seluruh pensil warna miliknya sudah patah. Berapa pensil warna yang sudah patah? Yang sudah patah itu adalah setengah bagiannya. Setengah bagian dari berapa pensil semuanya? Dari 20 sama dengan, artinya kita bagi 20 dibagi berapa? Dibagi 2 sama dengan berapa ya jawabannya? Coba Nanda berlatih sendiri ya mulai dari sini. Boleh mengerjakan pembagiannya 20 dibagi 2 atau memindahkan setiap pensilnya. Dipersiapkan 2 tempat yang akan dibagi menjadi 2 bagian. Jadi pensil warnanya berapa ya? Coba Ananda mengerjakannya sendiri. Jika sudah, kita lanjutkan ke nomor 5. Lani memilih 16 butir permen. 1/4 bagian dari seluruh permen Lani diberikan kepada adik. Berapa permen yang diberikan kepada adik? Jadi kita mencari 1/4 atau 1/4 bagiannya. Dari berapa? Dari permennya semuanya ada 16. Sama dengan, artinya kita mencari 16 dibagi berapa? 4 sama dengan berapa ya? Coba dicari ya, 16 dibagi 4 berapa jawabannya ya? Atau Ananda juga bisa memindahkan permen ini, disediakan 4 tempat. Nah, pindahkan ke 4 tempat itu setiap permennya. Maka dilihat 1/4 bagiannya itu berisi berapa ya. Jadi permennya Lani yang diberikan kepada adiknya itu ada berapa butir. Coba Ananda mengerjakan latihan ini secara mandiri. Apabila ada yang kesulitan, boleh Ananda menghubungi Ustadz Ustazahnya ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.